Assalamualaikum kelas. Di video kali ini kita akan mereview tentang penggunaan simple past tense. Simple past tense sendiri digunakan untuk menyatakan kegiatan, kejadian, aktivitas, atau peristiwa yang telah terjadi atau yang sudah ada sebelum sekarang. Maksudnya adalah sudah terjadi sebelum saat ini, alias terjadi di masa lampau. Nah, untuk patternnya atau rumusnya sendiri, kita lihat kalimatnya itu apakah kalimat yang dimana subjeknya menggunakan kata kerja atau kalimat yang dimana subjeknya tidak menggunakan kata kerja. Jadi kalau kalimat dimana subjeknya tidak menggunakan kata kerja, itu kita menggunakan to be, was, atau were. Kemudian baru diikuti oleh adjektif atau adverb. Adjektif adalah kata sifat, sedangkan adverb adalah kata keterangan. Di sini maksudnya kalimat ini jikalau subjeknya tidak melakukan aktivitas, ya, tidak melakukan kegiatan, melainkan ada kata sifat atau kata keterangan yang melekat pada si subjek ini, ya. Nah, untuk negatifnya berarti subjek plus was atau were diikuti oleh not, baru diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Nah, untuk interrogatifnya sendiri, was atau were itu ditaruh di depan sebelum subjek, kemudian diikuti oleh kata sifat atau adjektif dan atau adverb, kata keterangan. Nah, kapan kita menggunakan was, were? Jikalau subjeknya adalah I, she, he, it, maka kita menggunakan to be, was. Sedangkan kalau subjeknya adalah you, they, dan we, maka kita menggunakan were. Nah, contoh untuk kalimatnya. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak, dimana subjeknya tidak melakukan aktivitas, bukan kalimat verbal atau verbal sentence, dimana si subjek itu tidak melakukan aktivitas tetapi diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan tertentu. Contohnya, she was a teacher. Di sini she ini adalah subjek, teacher ini adalah adjektif atau sifat. Dia adalah seorang guru. Nah, guru di sini adalah kata sifat atau adjektif. Dan subjeknya she di sini tidak melakukan aktivitas apapun. Dia tidak makan, dia tidak melakukan aktivitas tidur, dia tidak melakukan aktivitas berdiri. Maksudnya di sini diberi keterangan tentang adjektifnya, yakni kata sifatnya, bahwa si subjek ini atau si ini adalah guru. Nah, untuk pernyataan si kalimat she was a teacher itu artinya sendiri adalah dia adalah guru, tapi ini berlaku untuk dulu. Dulu dia itu adalah seorang guru. Tapi sekarang bukan guru lagi. Jadi kalau sekarang berarti bukan guru lagi, ya, bukan guru lagi. Jadi kalau ada kalimat she was a teacher, maksudnya adalah dulu si perempuan ini atau si subjek ini adalah seorang guru. Nah, kita menggunakan was karena ini simple past tense, menyatakan
bahwa dulu adalah seorang guru dan kemungkinan sekarang bukan guru lagi ya. Jadi kita menggunakan past. Nah, untuk kalimat yang bukan verbal sentence, maka past tense-nya atau bentuk past tense-nya kita menggunakan was atau were. Nah, karena di sini subjeknya si, maka untuk to be-nya kita menggunakan was seperti yang saya jelaskan di sini. Jikalau subjeknya si, maka kita menggunakan was. She was a teacher, artinya adalah dia dulu seorang guru. Ya, berarti kemungkinannya sekarang itu bukanlah guru lagi atau profesinya sudah tidak sebagai guru lagi. Nah, untuk negatifnya berarti jadi she was not a teacher. Kemudian kalau interrogatif berarti jadi was she a teacher. Nah, contoh lain, you were beautiful, yang artinya adalah dulu kamu itu cantik ya, dulu cantik ya. Nah, bisa jadi ngomongnya sekarang itu si subjeknya ini sekarang sudah tidak cantik lagi. Mungkin yang kita maksud si subjeknya ini, you ini orangnya sudah tua sekarang, jadi sudah tidak cantik lagi. Kalau misalkan kita bilang you are beautiful, itu yang artinya kamu cantik, saat ini kamu cantik. Tapi kalau you were beautiful, itu dulu kamu cantik, sekarang sudah tidak cantik lagi. Berarti ini kalimatnya past tense ya, menyatakan sesuatu yang sudah pas, sudah dulu cantik gitu. Sekarang tidak lagi, berarti sudah pas, sudah berlalu, cantiknya itu dulu, bukan sekarang ya. Nah, karena subjeknya adalah you, maka kita menggunakan to be-nya adalah were. Nah, seperti saya list di sini tadi, kalau you kita menggunakan were. Nah, karena beautiful ini adalah kata sifat adjektif ya, dimana si pelaku you ini atau subjek ini tidak melakukan aktivitas. Dia dia mempunyai keterangan adjektif ini, kata sifat ini ya. Jadi dimana kamu cantik itu kan bukan si kamunya ini kan tidak melakukan aktivitas, keadaan memang kamu cantik, tapi maksudnya ini adalah you were beautiful, dulu kamu cantik ya. Jadi adjektifnya adalah beautiful. Dan you subjeknya di sini tidak melakukan aktivitas apapun, maka untuk past tense-nya kita menggunakan was were to be-nya. Nah, karena subjeknya you, maka kita menggunakan to be were ya, you were beautiful. Dan secara meaning, dulu kamu cantik, sekarang sudah tidak cantik lagi. Berarti kita menyatakan sesuatu yang sudah pas, sudah terjadi. Untuk negatifnya berarti jadinya you were not beautiful. Kamu dulu tidak cantik ya. Terus kalau interrogatifnya jadi were you beautiful. Nah, ini untuk kalimat tanya, apakah dulu kamu cantik, seperti itu ya. Jadi ini untuk was were ini jikalau digunakan untuk simple past tense yang kalimat dimana subjeknya tidak melakukan aktivitas, melainkan keadaan seperti adjektif, kata sifat yang melekat pada si subjek ini, atau adverb, keterangan keadaan tentang si subjek ini. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kalimatnya itu berupa kalimat verbal sentence atau kalimat yang ada kata kerjanya? Maka untuk penggunaan simple past tense-nya itu sendiri patternnya, jikalau positif, subjek diikuti oleh verb 2, kemudian diikuti oleh objek. Untuk interrogatif berarti untuk negatif subjek diikuti oleh did, kemudian not, kemudian verb 1, baru objek.
Sedangkan untuk interrogatif adalah did-nya ditaruh di depan, kemudian subjek plus verb 1 plus objek, baru tanda tanya. Nah, di sini maksudnya adalah verbal sentence atau kalimat di mana si subjek itu melakukan kegiatan atau aktivitas atau kata kerja ya. Nah, maka kalau seperti itu simple past tense-nya, jikalau kalimatnya positif maka verbnya itu verb 2. Kalau kalimatnya negatif dan interrogatif itu verbnya kembali ke verb 1. Cuman untuk negatif ada did sama not. Kalau interrogatif ada did sebelum subjek ya. Nah, untuk penggunaan did sendiri itu untuk semua subjek ya, all subjects. Jadi semua pelaku itu masuk di did ya. Jadi kalau misalkan simple present tense kan ada perbedaan penggunaan do, does. Terus tadi kalau misalkan kalimatnya bukan kalimat kata kerja, pakai was atau were itu kan tergantung subjeknya. Nah, kalau di sini did itu untuk semua subjek, entah itu subjeknya I, you, they, we, she, he, it. Nah, semua ini pakai did ya. Nah, untuk contohnya, jikalau kalimatnya positif, contohnya adalah misalkan she made cake misalkan. Dia membuat, di sini subjeknya adalah dia, perempuan. Made di sini adalah verb 2, kata kerja ya. Jadi si pelakunya ini melakukan aktivitas yakni membuat ya. Nah, kemudian a cake di sini adalah objek. Nah, karena untuk positif, untuk simple past tense itu kita menggunakan verb 2, yakni asalnya dari kata make kemudian made. Nah, verb 1-nya adalah make, verb 2-nya adalah made. Nah, kita pakai yang ini. Nah, pakai yang ini ya, made. She made a cake. Kalau misalkan negatif berarti kita kembali ke verb 1, cuma ada did not setelah subjek. Jadi subjeknya adalah she, kemudian diikuti oleh did, kemudian not. Kita pakai verb 1-nya adalah make, berarti she did not make ya a cake. Di sini si pelakunya she ya, kemudian make-nya ini kembali ke verb 1 dan a cake-nya ini objek. Untuk negatif maka kita pakai did not. Untuk interrogatif berarti did-nya ditaruh di depan, kemudian diikuti oleh subjeknya. Subjeknya di sini she. Did she, kemudian pakai verb 1 lagi, make a cake. Apakah dia membuat kue gitu ya. Nah, oke. Demikian untuk penjelasan penggunaan simple past tense. Nah, sekarang kita menganalisa untuk selanjutnya. Kemarin Anda sudah mengerjakan assignment ini dan kita akan bahas di sini ada 16 kalimat yang error. Maksudnya adalah Anda disuruh menganalisa yang error atau yang salah dari kalimat tersebut. Dan jikalau ada yang salah dibenarkan dengan penggunaan simple past tense. Baik itu kalimat simple past tense-nya yang menggunakan kata kerja, yang verbal sentence, atau yang kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja. Nah, coba kita lihat yang pertama. They eat dinner at 6 o'clock yesterday. Eat di sini adalah verb 1. Sedangkan untuk simple past tense dia harus menggunakan verb 2 jikalau kalimatnya adalah positif. Maka verb 2-nya eat ya, eat itu verb 1, kemudian verb 2-nya adalah eat. Jadi eat verb 1, eat itu verb 2. Maka kita pakai yang eat ini. Nah, jawabannya yang eat. Kemudian selanjutnya did Maria drove to work this morning?
Di sini kalimatnya adalah kalimat interrogatif ya. Nah, untuk penggunaan interrogatif sendiri itu did-nya ditaruh di awal, Maria adalah subjeknya. Kemudian drove, di sini drove itu adalah verb 2. Sedangkan untuk kalimat yang interrogatif itu setelah did subjek diikuti oleh verb 1. Maka yang salah adalah drove ini. Harusnya diganti dengan drive ya. Jadi drive itu verb 1. Kalau drove kita artinya apa? Dia adalah verb 2. Nah, karena kalimatnya interrogatif, maka setelah did kita menggunakan verb 1. Maka kita pakai yang drive ya. Kemudian nomor 3, I not finish my homework last night. Nah, ini kan kalimat negatif. Untuk penggunaannya sendiri harusnya setelah subjek itu ada kata did. I did not, kemudian verb 1 finish. Ya. Jadi bukan finished lagi. Jadi yang salah adalah not finished. Kemudian nomor 4, did you busy last Monday? Nah, di sini ada question mark, berarti menandakan ini adalah kalimat interrogatif atau tanya. Terus kita lihat di sini busy. Busy ini bukan kata kerja, alias kata sifat ya. Bahwa bahwa kamu itu sibuk. Jadi sibuk itu bukan melakukan aktivitas. Kalau misalkan kamu bekerja berarti aktivitasnya adalah bekerja, tapi busy itu adalah keadaan atau you can say adjective ya, kata sifat. Nah, maka kalau seperti itu kita menggunakan was atau were. Nah, jadi did-nya salah, harusnya bukan did, jadi harusnya were. Were you busy last Monday gitu ya, karena subjeknya adalah you, maka kita pakai were bukan was. Kemudian nomor 5, was she buy a new car yesterday. Nah, di sini kan ada kata buy. Buy ini kan kata kerja verb 1 ya. Maka kita tidak pakai was untuk interrogatifnya, kita pakai did. Did she buy new car yesterday? Kemudian nomor 6, I wanted to went to Montreal 2 years ago. Di sini ada subjek, sudah benar. Kemudian wanted ini verb 2 sudah benar. Setelah itu to, kemudian ada when. Nah, when-nya di sini salah, harusnya diganti dengan go. Jadi di sini ada dua kata kerja secara bersamaan, yakni kata kerja wanted sama when. Dimana when ini asalnya adalah kata kerja satunya adalah go, verb 2-nya adalah when. Sedangkan wanted ini asalnya adalah kata want, kata kerja bentuk satunya adalah want, kemudian verb 2-nya adalah wanted. Nah, karena untuk past tense itu sendiri yang positif itu menggunakan verb 2 ya, setelah subjek kemudian diikuti oleh verb 2 ya. Dilihat di sini subjeknya I benar, wanted-nya adalah verb 2 sudah benar, maka kata kerja setelahnya itu haruslah kata kerja 1, jadi yakni go ya, harusnya jadi go bukan when lagi. Kemudian nomor 7, was you late for the meeting? Nah, di sini ada kata late. Late itu adalah terlambat, dia bukan kata kerja. Maka kita menggunakan was atau were. Cuman ini was-nya salah karena kalau subjeknya you maka penggunaannya bukan was tapi were. Were you late for the meeting? Kemudian nomor 8, who did you talk to? Sorry, who did you talk to? Nah, who-nya did. Nah, berarti ini kan di sini ada question mark, berarti menandakan interrogatif ya, kalimat tanya. Nah, kalau ada kata kerjanya maka untuk kalimat tanyanya di depan itu ada did sebelum subjek. Ini did, subjeknya adalah you. Kemudian setelah itu diikuti oleh verb 1. Nah, kalau talk ini kan verb 2. Jadi harusnya verb 1-nya adalah talk, tidak pakai ed. Jadi who did you talk to? Nomor 9, where was you stay in Washington? Nah, ini yang salah yang mana? Yang salah adalah was, karena
Di sini ada kata stay. Stay itu kan verb 1. Berarti ini kalimat yang ada kata kerjanya, di mana si subjek atau pelaku melakukan aktivitas. Nah, maka kita menggunakan penggunaan did, bukan was were. Jadi harusnya where did you stay in Washington. Kemudian untuk nomor 10, I was read that book last year. Yang salah di sini adalah kata was, ya. Karena ini kan ada kata read. Read itu kan kata kerja, berarti kalimat ini adalah kalimat di mana pelakunya melakukan aktivitas, ya, atau verbal sentence. Nah, maka kita menggunakan did not kalau negatif. Kalau interrogatif, did-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Sedangkan ini kalimatnya positif. Jadi kalau positif kita menggunakan verb 2 setelah subjek. Jadi kalau setelah subjek I, kemudian verb 2 adalah read, ya. Jadi ini untuk verb 1 itu read. Read. Ini I, ya. Kemudian verb 2-nya juga sama, read. Verb 3-nya juga sama, read. Jadi verb 1, verb 2 itu sama, read gitu, ya. Nah, di sini kita menggunakan verb 2 karena tulisannya sama, jadi kita tetap tulis read, ya. Tapi tidak pakai was. Was-nya hilang karena kita verbal sentence, ya, ini nomor 10. Kemudian nomor 11, John flight to Argentina last week. Nah, di sini apakah ada yang salah? John flight to Argentina last week. John ini kan subjeknya. Fly ini kan ada kata kerjanya, yakni terbang. Ya, terbang itu kan kata kerja. Maksudnya di sini fly, terbang ini naik pesawat gitu loh, ya. Jadi aktivitasnya naik pesawat ke Argentina minggu lalu. Nah, di sini ada kata kerjanya, yakni flight. Nah, flight ini adalah verb 2, verb 2, verb 3 sama, ya. Verb 1-nya asalnya dari kata fly, ya. Kemudian verb 2-nya flight, ya. Nah, benar berarti kalau ini sudah ada subjek kemudian verb 2, verb 2-nya flight, ini berarti benar. Oke, good. Kemudian nomor 12, he weren't at home last night. Nah, yang salah di sini adalah, kita analisa dulu sebentar. Ini termasuk kalimat verbal atau tidak. Nah, kalau misalkan bukan kalimat verbal, kita cek dulu apakah ada kata kerjanya. Di sini tidak ada kata kerjanya. Berarti ini bukan kalimat verbal, ya. Bukan verbal sentence. Maka kita menggunakan was were. Kalau begitu menggunakan was were. Nah, karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan was dong, bukan were, ya. Jadi kita menggunakan was not, ya, karena di sini negatif kan, was not, bukan were not tapi was not at home last night. Kemudian untuk nomor 13, I not see the movie last weekend. Nah, di sini interrogatif kan, dan kita lihat di sini ada kata kerja, kata kerjanya adalah see, berarti kalimat verbal. Nah, maka penggunaannya untuk negatif adalah setelah subjek, kemudian did, kemudian not, kemudian verb 1. Nah, kita cek subjeknya I, not, ini salah, harusnya adalah did, kemudian not, kemudian verb 1. Verb 1-nya adalah see, ya, benar, see. Jadi harusnya I did not see the movie last weekend. Ini kalimat interrogatif, ya, berarti did-nya ditaruh di depan. Berarti kalau seperti itu, did not I, ya, see the movie last weekend gitu, ya. Seterusnya didn't I gitu, ya. Di sini itu maksudnya negatif interrogatif, ya. Jadi did-nya untuk interrogatif itu did-nya ditaruh di depan karena di sini mengandung not. Berarti boleh did not I see, atau boleh juga kalau ini sebagai interrogatif saja maka not-nya dihilangkan. Jadi harusnya did I see
the movie last weekend gitu ya. Jadi boleh did not I see, boleh did I see. Kalau did not I see ini adalah interrogatif negatif. Jadi bukankah saya nonton film kemarin last weekend, minggu lalu gitu. Tapi kalau interrogatif did I see the movie last weekend, artinya adalah apakah saya menonton movie last weekend. Kemudian untuk yang nomor 14, what do you do last night? Nah, untuk nomor 14 sendiri, what do you do last night adalah yang salah adalah ini, karena ini kan interrogatif ya. Dan ini ada kata kerja di sini. Did ini kan asalnya dari kata do, verb 1, kemudian did verb 2. Ya. Nah, maka di sini verbal sentence kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, maka karena interrogatif, maka did-nya itu ditaruh di sebelum subjek. What did you? Nah, ini sudah kembali ke verb 1 lagi, yakni do. What did you do last night gitu ya. Kemudian nomor 15, did they has a good time at a party? Nah, did they has a good time at the party? Di sini, di sini ada tanda tanya, berarti interrogatif ya. Did they? Nah, setelah did, kemudian subjek, kemudian diikuti harus verb 1. Ya, nah di verb 1 adalah have, bukan has ya. Did they have? Kita cek juga have atau has itu sama-sama verb 1, cuman has itu digunakan untuk I, she, he, it. Tapi kalau she, he, it itu menggunakan has. Jadi she, he, it itu has-nya menggunakan has. Tapi kalau I, you, they, we ya, verb 1-nya menggunakan have. Nah, maka di sini karena subjeknya they, maka di sini harusnya have ya. Did they have a good time at the party? Dan terakhir nomor 16, did you in class yesterday? Nah, di sini tidak ada kata kerja. Ini adalah keadaan posisi di mana kamu ada di kelas kemarin ya. Nah, maka untuk interrogatifnya kalau bukan kalimat verbal atau verbal sentence, maka kita menggunakan was were. Karena subjeknya you, maka kita menggunakan were. Were you in class yesterday? Gitu ya. Oke, itu penjelasan tentang assignment yang sudah Anda kirim kemarin ke saya, dan ini sudah saya koreksi. Kita bahas bersama pembenarannya seperti ini ya. Saya rasa cukup sekian dan mudah-mudahan bisa difahami. Jikalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya. Oke, I think enough. Wassalamualaikum.